Halo murid-murid yang santuy, gimana lambungnya? Sudah terisi kan? Kali ini kita akan belajar sifat-sifat bilangan berpangkat bersama saya, Hussein Khairi. Apa saja sih sifat-sifat bilangan berpangkat? Bagaimana kalau suatu bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat lainnya? Contohnya seperti ini. 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3. Jika kita jabarkan, 4 pangkat 2 itu artinya perkalian berulang 4 sebanyak 2. Sedangkan 4 pangkat 3 itu perkalian berulang 4 sebanyak 3. Lalu kalau kita buka kurungnya, maka diperoleh seperti ini. Kita mendapatkan perkalian berulang 4 sebanyak 5. Artinya ini sama saja 4 pangkat 5. Nah, kalau kita lihat, 5 ini diperoleh dari 2 ditambah 3. Maka 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 itu bisa kita nyatakan sebagai 4 pangkat 2 tambah 3. Dari sini kita bisa mendapatkan bentuk umum, yaitu A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ini kita sebut sebagai sifat pertama, dengan syarat bilangan dasarnya harus sama. Artinya kalau di contoh itu bilangan dasarnya sama-sama 4, kalau di bentuk umum dia sama-sama A. Selanjutnya bagaimana kalau bilangan berpangkat dibagi dengan bilangan berpangkat lainnya? Contohnya seperti ini, 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3. Bentuk seperti ini bisa kita nyatakan dengan bentuk pecahan, 7 pangkat 5 per 7 pangkat 3. Kalau kita jabarkan ini menjadi perkalian berulang 7 sebanyak 5 per perkalian berulang 7 sebanyak 3. Dari sini kita bisa sederhanakan, 7 dibagi 7 hasilnya 1. Kemudian yang lainnya juga 7 dibagi 7 diperoleh juga 1. Sampai yang satunya lagi 7 dibagi 7 juga hasilnya 1. Kita tahu bahwa 1 kali 1 itu hasilnya 1. Dan kalau suatu bilangan dikali 1 maka akan menjadi bilangan itu sendiri. Maka ini bisa kita sederhanakan menjadi 7 dikali 7 per 1. Kalau dibagi 1 kan tetap 7 kali 7, jadinya seperti ini. Karena ini perkalian berulang 7 sebanyak 2, maka ini bisa kita nyatakan sebagai 7 pangkat 2. Nah, kalau kita perhatikan 2 ini bisa diperoleh dari 5 dikurang 3. Maka 7 pangkat 5 dibagi 7 pangkat 3 itu sama dengan 7 pangkat 5 dikurang 3. Maka kita peroleh suatu bentuk umum, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Ini adalah sifat kedua. Sama seperti sifat pertama, syaratnya adalah bilangan dasarnya harus sama. Tapi bagaimana kalau pembagian bilangan berpangkat, pangkat yang dibagi lebih kecil daripada pangkat pembaginya? Contohnya seperti ini. 8 pangkat 2 dibagi 8 pangkat 4. Kalau kita menggunakan sifat kedua, kita peroleh seperti ini. Sama dengan 8 pangkat 2 dikurang 4. Sama dengan juga 8 pangkat negatif 2. 8 pangkat negatif 2 ini seperti apa sih? Mari kita lihat. Tadi di awal kita membagi 8 pangkat 2 dengan 8 pangkat 4. Maka kita bisa tuliskan 8 pangkat 2 per 8 pangkat 4. Kalau kita jabarkan, ini menjadi perkalian berulang 8 sebanyak 2 per perkalian berulang 8 sebanyak 4. Kita sama-sama bagi, maka diperoleh seperti ini. Lalu kita sederhanakan menjadi 1 per 8 kali 8. Karena bagian penyebutnya itu perkalian berulang 8 sebanyak 2, maka 8 pangkat negatif 2 ini bisa kita nyatakan sebagai 1 per 8 pangkat 2. Kita dapat bentuk umum lagi nih, yaitu A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, ini menjadi sifat ketiga. Tapi ada syaratnya juga, yaitu A-nya tidak boleh 0 atau bilangan dasarnya tidak boleh 0. Lalu bagaimana kalau dia pangkatnya sama? Contohnya seperti ini. 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3. Jika kita menggunakan sifat kedua, maka kita peroleh 6 pangkat 3 dikurang 3. 3 dikurang 3 kan 0, maka ini jadinya 6 pangkat 0. 6 pangkat 0 itu berapa sih? Kita jabarkan saya seperti tadi. 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat 3 kan bisa kita tuliskan seperti ini. 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3. Kita tahu nih kalau suatu bilangan dibagi dengan bilangan itu sendiri hasilnya adalah 1. Maka 6 pangkat 3 per 6 pangkat 3 itu hasilnya adalah 1. Dari sini kita peroleh bahwa 6 pangkat 0 itu sama dengan 1. Kita mendapatkan bentuk umum satu lagi, yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Ini sebagai sifat keempat.
Syaratnya sama seperti sifat ketiga ya, yaitu A-nya tidak boleh 0 atau bilangan dasarnya tidak boleh 0. Lanjut nih, masih ada satu sifat lagi, yaitu kalau bilangan berpangkat kita pangkatkan dengan suatu bilangan. Contohnya seperti ini, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ini kalau kita jabarkan artinya perkalian berulang 5 pangkat 2 sebanyak 3. Karena 5 pangkat 2 itu perkalian berulang 5 sebanyak 2, maka kita bisa jabarkan seperti ini. Kalau kita buka kurungnya, maka diperoleh perkalian berulang 5 sebanyak 6, yang artinya ini sama saja dengan 5 pangkat 6. Kalau kita perhatikan 6 ini adalah perkalian dari 2 dengan 3, maka 5 pangkat 2 dipangkatkan 3 itu bisa dinyatakan sebagai 5 pangkat 2 kali 3. Dari sini kita dapat bentuk umum satu lagi nih, yaitu A pangkat M dipangkatkan N sama dengan A pangkat M kali N. Nah, ini kita sebut sebagai sifat kelima. Kalau sudah sampai sini, kita lanjut ke tugas kalian. Tugas yang pertama adalah tuliskan namamu. Contohnya seperti ini, Husain Khairi. Yang kedua, hitung ada berapa huruf yang menyusun kata pertama dan kata terakhir di namamu, serta totalnya. Contohnya seperti ini. Kata pertama di nama saya adalah Husain, maka ada 6 huruf, yaitu H-U-S-A-I-N. Dan kata terakhirnya adalah Khairi, yang terdiri dari 6 huruf juga, yaitu K-H-A-I-R-I. Dan totalnya ada 12 huruf. Kebetulan kata pertama dan kata terakhir banyak hurufnya sama-sama 6. Bagi yang namanya hanya satu kata, kalian bisa menuliskan banyaknya huruf pada kata pertama dan kata terakhirnya sama. Selanjutnya, banyaknya huruf pada kata pertama dan kata terakhir ini kalian nyatakan sebagai pangkat. Dan totalnya ini kalian nyatakan sebagai bilangan dasar. Apa sih gunanya? Mari kita lanjut ke nomor 3. Buat 3 bentuk kesamaan matematika seperti berikut. Dan jika bisa, hitung hasilnya. Contohnya seperti ini. Di sini yang A 12 pangkat 6 dikali 12 pangkat 6. Inilah gunanya. 12-nya sebagai bilangan dasar, sedangkan 6 dan 6 satunya lagi itu sebagai pangkat. Kebetulan ini pangkatnya sama. Di sini kita bisa menggunakan sifat pertama. 12 pangkat 6 dikali 12 pangkat 6 ini sama dengan 12 pangkat 6 tambah 6. Dan kita peroleh hasilnya adalah 12 pangkat 12. Karena ini bilangannya cukup besar, maka kita tidak perlu menghitung hasilnya. Cukup sampai sini saja. Contoh satu lagi, 12 pangkat 6 dibagi 12 pangkat 6. Kita gunakan sifat kedua, maka diperoleh 12 pangkat 6 dikurang 6. Selanjutnya didapat 12 pangkat 0. Tadi kita di sifat keempat, yaitu A dipangkatkan 0 sama dengan 1. Maka 12 pangkat 0 juga sama dengan 1. Selanjutnya yang C, 12 pangkat 6 dipangkatkan 6. Kita gunakan sifat kelima, jadinya 12 pangkat 6 dikali 6, yang hasilnya adalah 12 pangkat 36. Ini juga bilangannya terlalu besar, jadi tidak perlu ditulis hasilnya. Sekian materi kali ini, dan satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah walaupun berbeda pangkat bukan berarti tidak bisa bersatu. Sekian, keep studying.